orang lain dikira dia tidak sedang puasa, itu dah. Jadi nutupi puasa sunnahnya. Kemudian wa qaulul musannif lis-shaimi yu'khadhu minhu annal karahata tazulu bi ghurubi syamsi wa hadha huwa shahihu fi syarhil muhadzab wa qila tabqa al karahatu ilal fitri. Kemudian maksud daripada ucapan musannif ataupun daun para pengarang kitab ini, makruh tadi bagi orang yang berpuasa berarti yu'khadhu minhu annal karahata tazulu bi ghurubi syamsi. Jadi hukum makruh tadi kalau kita mau mengikuti daripada pendapat yang mengatakan makruhnya bagi orang yang berpuasa untuk siwakan atau sikat gigi ketika sudah masuk waktu sholat duhur, hukum makruh tadi hilang, sudah artinya menjadi boleh ketika sudah ghurubu syamsi, ketika matahari sudah terbenam, artinya ketika sudah masuk sholat maghrib. Wa hadza huwa shahihu fi syarhil muhadzab. Pendapat yang mengatakan demikian ini ternyata adalah pendapat yang benar seperti yang sudah tertera di dalam kitab Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Wakila tabaqa al-karahatu ilal fitri. Ada lagi pendapat yang mengatakan tetap hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa untuk siwakan atau sikat gigi, itu makruh tadi tetap berlaku sampai dia berbuka puasa. Jadi kalau cuma sekedar masuk waktu maghrib, di sini dikatakan ada pendapat yang mengatakan tetap makruh hingga dia sudah berpuasa. Nah, ini keterangan ini kami ambil dalam kitab Kifayatul Akhyar cetakan Al-Hidayah karya Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i halaman 14. Jadi ternyata memang ulama itu memang masih memakruhkan berbeda pendapat tentang masalah hukum orang yang berpuasa melakukan sikat gigi. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah hukum bagi orang yang berpuasa melakukan sikat gigi ketika sudah masuk waktu sholat duhur sampai terbenam matahari itu masih ikhtilaf ulama, masih berbeda pendapat di antara para ulama yang ada. Keterangan yang sama tentang masalah hukum siwak atau sikatan setelah tergelincirnya matahari atau sudah masuk waktu sholat duhur bagi orang yang berpuasa itu makruh. Sampian nanti bisa dicek di dalam kitab yang kami sudah telaah, yang kami sudah kaji di sini. Sampian bisa lihat, pertama lihat di dalam kitab I'anatut Thalibin karya Al-Allamah Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatta Ad-Dimyati Al-Bakri halaman 82 cetakan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Bisa juga dilihat dalam kitab Hasyiatul Bujairami Al-Khatib karya Al-Allamah Asy-Syaikh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami halaman 175 cetakan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Juga bisa dilihat di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in karya Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Ali Nawawi Al-Jawi Al-Bantani halaman 20 cetakan Syirkatul Ma'arif Bandung Indonesia. Atau bisa dilihat langsung dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj karya Syekh Samsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syirbini Al-Misri halaman 97 cetakan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Atau bisa dicek dalam kitab Bisyrul Karim Bisyarhi Masail Ta'lim karya Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ishan halaman 20 cetakan Al-Hidayah. Atau juga bisa dicek di dalam kitab Hasyiatul Bajuri ala Ibni Qasim karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri halaman 43 cetakan Darul Jawahir Surabaya. Atau bisa juga dicek di dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajit Tullab karya Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari halaman 16 cetakan Darul Fikr. Atau juga bisa dicek di dalam kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain karya Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 7 cetakan Maktabah Imam Surabaya. Atau juga bisa dicek di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karya Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith halaman 76 cetakan Darul Ulum Al-Islamiyah. Atau juga bisa dicek di dalam Kitabul Fiqhi Alal Madzahibil Arba'ah, yaitu karya daripada Imam Abdurrahman Al-Jaziri halaman 517. Atau juga bisa dicek di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 1 halaman 391 sampai 392 karya Imam Wahbah Az-Zuhaili. Di situ dijelaskan perbedaan pendapat di antara
ulama tentang masalah hukum daripada siwakan. Itu. Jadi memang ada ulama yang mengatakan makruh, ada ulama yang mengatakan tidak makruh. Ulama yang mengatakan tidak makruh bagi orang yang berpuasa melakukan sikat gigi itu adalah 3 madhab itu sendiri. Ya, jadi 3 imam kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar, yaitu Imam Maliki, Hambali, dan Hanafi. Itu tidak memakruhkan. Tapi Imam Syafi'i memakruhkan. Begitulah. Jadi tinggal dipilih. Atau madhab Syafi'iyah sendiri, ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak makruh adalah Imam An-Nawawi. Jadi monggo teman-teman sudah dipilih sendiri pendapat-pendapat ulama. Tapi ingat, kalau mau sikat gigi memilih pendapat ulama yang mengatakan tidak makruh, asalkan jangan sampai menelan airnya. Itu nanti berbohong kepada Gusti Allah, dosa loh gitu. Di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu juz 1 halaman 391 sampai 392, Wahb Az-Zuhaili di sini menjelaskan bahwasanya wa yukrahu inda Syafi'iyah wal Hanabilah as-siwaku lis-shaim ba'da zawal ay min waqti sholati zuhri ila an taghruba syamsu. Jadi makruh hukumnya menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah siwakan bagi orang yang berpuasa ketika sudah masuk waktu sholat duhur hingga masuk waktu sholat maghrib. Li khabari sahihaini, sama karena apa, sama hadisnya dasar yang menjadikan pijakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu ini, karena memang ada hadis la khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Jadi sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah kelak di hadapan Allah pada hari kiamat baunya nanti lebih harum daripada minyak misik ini. Sehingga ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah memakruhkan, itu dasarnya, sehingga menjaga bau mulut katanya. Namun wala yukrahu indal Malikiyah wal Hanafiyah as-siwaku lis-shaimi mutlaqan. Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah tidak memakruhkan sama sekali bagi orang yang berpuasa melakukan sikat gigi. Kenapa? Karena memang li umumil ahadits sabiqati adalah ala istibabis siwak. Karena memang ada hadis secara umum, secara global memang mensunnahkan siwak. Kemudian dasar yang dijadikan pijakan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah untuk masalah bolehnya siwakan, bahkan sunnah siwakan itu adalah wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam min khairi khisalis shaimi as-siwak, termasuk daripada paling baiknya budi pekerti orang yang berpuasa adalah siwak. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian wa qala Rabi' bin Amir, Rabi'ah bin Amir, ya, jadi wa qala Rabi'ah bin Amir, Rabi'ah bin Amir berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala'u si yatasawwaku wa huwa shaim. Jadi ada hadis lagi bahwasanya Rabi'ah bin Amir berkata, aku melihat Rasulullah, beliau itu kata Rabi'ah bin Amir, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwakan pada waktu itu, padahal beliau saat itu lagi berpuasa. Siwakannya sampai kami tidak bisa menghitungnya. Nah ini dasar yang dijadikan oleh pijakan ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Begitu juga di dalam kitab Al-Madzhabul Arba'ah karya daripada Abdurrahman Al-Jaziri juz 1 halaman 517 cetakan Darul Kutubil Ilmiah DKI Beirut. Di sini dijelaskan mayukrohu fi'lu lis-shaim wa ma la yukrohu. Sesuatu yang makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa dan sesuatu yang tidak dimakruhkan. Al-Hanafiyatu qalu, ulama Hanafiyah berkata bahwasanya wa amma la yukrahu lis-shaimi fi'luhu fa umurun. Sesuatu yang tidak makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa untuk melakukan sesuatu itu ada beberapa hal. Di antaranya yang tidak makruh adalah nomor 5, khomisan as-siwaku fi jami'in nahar. Jadi melakukan siwak atau sikat gigi bagi orang yang berpuasa itu tidak makruh menurut ulama Hanafiyah. Bahkan mereka ulama Hanafi ini berkata bal huwa sunnatun, bahkan siwakan atau sikat gigi itu disunahkan bagi orang yang berpuasa. Begitu juga menurut ulama Al-Malikiyah. Ini di dalam kitab Al-Fiqhu, Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jaziri halaman 517 ya. Itu bisa dicek sendiri. Jadi intinya adalah ulama-ulama masih itilaf ulama tentang masalah sikat gigi bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian Imam An-Nawawi sendiri menjelaskan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzabnya. Di sana beliau menerangkan masalah itilaf ulama lalu memberikan taklik atau komentar daripada ulama. Dalam kitab
Majmu' Syarhul Muhadzab karya Imam An-Nawawi ini, di sini di dalam halaman 279 cetakan Al-Maktabatus Syamilah, di sini dijelaskan far'un fi madzahibil ulama'i fi siwaki lis-shaimi qad dzakarna anna madhhabana al-masyhur annahu yukrahu lahu ba'da zawal. Memang kata Imam An-Nawawi dijelaskan pendapat madhab kami ulama Syafi'iyah yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, hukum bersiwakan atau sikat gigi bagi orang yang berpuasa ketika sudah masuk waktu sholat duhur itu makruh katanya. Dan ini wahakahu Ibnul Munzir an Atha wa Mujahid wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Thawr wahakahu Ibnu Shabbal aidon an Ibni Umar. Ini pendapat ini diceritakan oleh Ibnul Munzir, mengambil riwayat daripada Imam Atha, Mujahid, Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, dan begitu juga Ibnu Shabbal mengatakan pendapat yang mengatakan makruh hukumnya bersiwakan atau sikat gigi bagi orang berpuasa itu menurut Ibnu Umar. Namun sayangnya Imam An-Nawawi langsung mengomentari pendapat daripada Ibnu Shabbal ini bahwasanya Ibnu Umar memakruhkan. Kenapa? Kata Imam An-Nawawi ternyata atsabitu an Umar khilafu hadza. Karena yang tetap, yang sudah ada, keterangan yang ada dari Sayyidina Umar sendiri beda dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Shabbal. Bahkan qala Al-Bukhari fi kitabin fi bab ightisalis shaimi, Al-Bukhari sendiri menjelaskan dalam masalah bab ightisalus shaim, wa qala Ibnu Umar yastaku. Bahkan Ibnu Umar sendiri mengatakan yastaku awalan nahar wa akhirahu. Jadi orang yang berpuasa itu boleh siwakan, boleh sikat gigi ketika awal nahar, awal siang, wa akhirahu di sini. Naam, iya, hakahu Al-Muwafiq Al-Hambali. Ini diceritakan oleh Al-Muwafiq ulama Hambali fil Mughni, di dalam kitab Al-Mughni, an Umar, daripada riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Tsumma hukiya an Umar riwayatun ukhra. Kemudian ada riwayat yang lain bahwasanya hukumnya tidak makruh itu adalah riwayat Imam Sayyidina Umar bin Khattab, innahu la yukrahu. Jadi seperti itu. Memang hadis riwayat-riwayat yang ada memang ikhtilaf ulama. Kemudian waqala Ibnul Munzir, Imam Ibnu Munzir berkata, di sini dijelaskan bahwasanya qala Ar-Rafi'i fi syarhi As-Shaghir, Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Syarhus Shaghirnya mengatakan wala yukrahu illa ba'da zawal lis-shaim. Imam Rafi'i memang memakruhkan bersikat gigi atau siwakan bagi orang yang berpuasa ketika sudah masuk waktu sholat duhur, khilafan li Abi Hanifah wa Malik. Pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Haitsu qala in kana asyiwak rotoban kuriha wa illa fala wali Ahmad. Jadi seperti itu. Haitsu qala yukrahu fil fardhi duna nafli liyakuna ab'ada minar riya wa bihi qala ba'dul ashab hadza lafdhuhu wa fihi fawaid. Jadi memang ikhtilaf ulama tentang masalah ini. Kemudian lalu Imam An-Nawawi menjelaskan wahtajja al-qailuna bi annahu la yukrahu fi jam'in nahar bil ahadithi sahihati fi fadlihi wa lam yanha anhu. Ulama yang mengatakan sikat gigi ataupun siwakan bagi orang yang berpuasa ketika waktu sholat duhur itu tidak makruh dengan berdasarkan hadis-hadis sahih di dalam masalah keutamaan siwak, dan Nabi sendiri tidak pernah melarang bagi orang yang berpuasa untuk melakukan siwak atau sikat gigi. Ini pertama ya, dalil ulama, alasan ulama yang mengatakan tidak makruhnya siwakan atau sikat gigi bagi orang berpuasa, karena memang hadis-hadis sahih sudah menjelaskan bahwasanya keutamaan siwak itu luar biasa dan Nabi sendiri tidak pernah melarang. Kemudian wahtajju bima rawahu Abu Ishaq Ibrahim bin Baitor Al-Khwarizmi. Kemudian ulama yang mengatakan tidak makruh siwakan atau sikat gigi bagi orang berpuasa ini dengan berdasarkan hadis riwayat Abu Ishaq Ibrahim. Jadi di sini dijelaskan Al-Khwarizmi qala qultu li Asim Al-Ahwal ayastaku as-shaim. Al-Khwarizmi pernah bertanya kepada Asim Al-Ahwal, apakah orang yang berpuasa itu boleh untuk melakukan siwakan awalan nahar wa akhirahu? Ternyata jawabannya adalah qala na'am. Jadi Asim Al-Ahwal ketika ditanya oleh Al-Khwarizmi tentang masalah orang sikatan bagi orang yang berpuasa, itu ternyata jawabannya qala na'am. Iya, boleh dia bersikatan atau siwakan. Kemudian karena mungkin merasa khawatir dengan jawaban Asim bin Al-Ahwal ini ya, Asim Al-Ahwal, kemudian Al-Khwarizmi bertanya lagi, qultu aman.
Jadi pendapat yang mengatakan tidak makruh bersiwakan atau sikat gigi bagi orang berpuasa ini dari siapa? Wahai Abi Asim Wahai Asim Al-Ahwal. Kemudian qala Asim Al-Ahwal menjawab an Anas. Ini dari sahabat Anas, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Anas dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wabima rawahu Amir bin Rabi'ah. Begitu juga dengan berdasarkan hadis riwayat daripada Amir bin Rabi'ah. Qala Amir bin Rabi'ah berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala uhsi yusawwiku wa huwa shaim. Jadi Amir bin Rabi'ah mengatakan bahwasanya beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai tak terhitung jumlahnya, beliau Rasulullah ternyata siwakan atau sikat gigi. Padahal beliau sedang puasa saat itu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tarfa'uhu. Jadi ini dijelaskan riwayat daripada Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Gitu. Kemudian begitu juga riwayat hadis bahwasanya qala sallallahu alaihi wasallam min khairi khisalis shaim. Itu adalah asyiwak. Jadi termasuk salah satu hal yang terbaik budi pekerti daripada orang berpuasa ternyata siwakan. Makanya ulama-ulama itu tetap ada yang mengatakan sunnah siwakan bagi orang yang berpuasa. Kemudian waqala al-Bukhari fi babi ightisal lis-shaim. Kemudian Al-Imam Bukhari di dalam masalah bab al-ightisal lis-shaim menyatakan wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu istaka wa huwa shaim. Jadi Imam Bukhari sendiri menjelaskan di dalam bab al-ightisal lis-shaim bahwa Kanjeng Nabi saat itu pada waktu berpuasa melakukan siwak. Maka sebab itulah jangan heran ketika ada ulama yang tetap menyunnahkan sikat gigi atau siwakan bagi orang yang berpuasa. Kemudian di sini ada perdebatan antara ulama yang memakruhkan bersiwakan atau sikat gigi dengan ulama yang tetap menyunnahkan. Lalu Imam An-Nawawi melanjut wahtajja ashabuna bihadithi Abi Hurairah fil khuluf wa huwa sahih kama sabaq wa bihadithi an Khubab ibn al-Arab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza sumtum fastaku bil ghadati wa la tastaku bil asyi. Nah, ini jadi ulama ashabuna, kata Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah yang mengatakan makruh hukumnya bagi orang berpuasa melakukan siwakan karena memang berdasarkan hadis daripada riwayat Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, tentang masalah bau mulutnya orang yang berpuasa itu nanti kelak di hadapan Allah akan lebih harum daripada bau atau harumnya minyak misik, katanya. Kemudian ulama Syafi'iyah yang mengatakan makruh bagi orang berpuasa melakukan siwakan atau sikat gigi menjawab, bagaimana kalau dengan masalah fadilah atau keutamaan siwakan itu in all season, dalam setiap kondisi itu dianjurkan oleh Rasul? Maka mereka menjawab, wa ajabu an ahadithi fadli siwak bi annaha ammatun makhsusatun wal muradu biha ghairu shaib akhiran nahari. Jadi ulama yang memakruhkan menjawab untuk masalah yang namanya anjuran siwakan bagi siapapun itu nanti ditaksis, itu nanti dikecualikan, kecuali orang yang berpuasa. Maka orang berpuasa sudah tidak disunahkan, artinya sudah makruh. Ini menurut ulama Syafi'iyah yang mengatakan makruh. Namun dikomentari oleh Imam An-Nawawi sendiri, Al-Mukhtar, namun pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, annahu la yukrahu ba'da zawal. Jadi siwakan atau sikat gigi bagi orang yang berpuasa walaupun masuk pada waktu sholat zuhur itu tetap tidak dimakruhkan. Ini menurut Imam An-Nawawi. Di sini di dalam kitab Majmu'nya sendiri beliau mengatakan Al-Mukhtar annahu la yukrahu ba'da zawal kama ikhtarahu syekhuna rahimahullahu ta'ala fi awalil mas'alah wa umdatihim fil karoha hadithul khuluf wala hujjatah. Nah, inilah kenapa Imam An-Nawawi itu memilih pendapat yang tetap mengatakan tidak makruh bagi orang berpuasa melakukan sikat gigi atau siwakan. Beliau ternyata mengikuti pendapat gurunya. Itu sebagaimana gurunya berkata dalam masalah masalah hadis al-khuluf itu, ya la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Mengomentari hadis itu bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa menurut Allah nanti akan lebih harum daripada baunya minyak misik. Ini wala hujjata. Jadi ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk
memakruhkan siwak. Kenapa? Li'annal khulufa min khulwil ma'iddah. Karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu akibat perutnya kosong. Wasiwaku la yuziluhu, sementara siwak itu tidak bisa menghilangkan bau mulut gitu loh. Wa innama yuzilu wasakhol asnan, siwak itu hanya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada gigi. Siwak tidak bisa menghilangkan bau mulut. Nah ini makanya Imam An-Nawawi memilih pendapat yang mengatakan tidak makruh. Begitu juga di dalam kitab Syarhul Muhadzab Imam An-Nawawi itu dijelaskan halaman 220 cetakan Al-Maktabat Syamilah. Jadi begini, apa alasan ulama yang mengatakan makruh? Bahwasanya makruh siwakan atau sikat gigi bagi orang berpuasa far'un. Inkilah madzakartum minal hadits wal makna yaqtadi fadilatal khuluf falima qultum innahu afdalu min tahsili fadilatis siwak. Jadi memang ada hadis yang menerangkan tentang masalah keutamaan siwakan dan ada hadis keutamaan bau mulut orang yang berpuasa. Lalu ditanya, ulama yang mengatakan makruh ditanya, kenapa antum mengunggulkan, mempertahankan bau mulut daripada untuk siwak, padahal sama-sama anjuran Rasul? Maka dijawab di sini, fal jawab annahu qad thabata anna damasyahidi yuzalu bal yutraku lil muhafazati alaihi wuslul mayyiti wassalatu alaihi wa huma wajibani fa idza turika min ajrihi wajibani dalla ala rujhanihi alaihi ma li kaunihi mashhudan lahu bittibi fal muhafazatu ala al khuluf alladhi yusharikuhu fi syahadati lahu bittib aula bil muhafazati fa innahu innama yutraku min ajli sunnatus siwak wallahu. Jadi ulama yang mengatakan makruh ketika ditanya, kan begini, ada hadis tentang masalah fadilah siwak, keutamaan siwak, ada hadis keutamaan bau mulut orang yang berpuasa. Lalu kenapa ulama yang satu yang menyatakan makruh ini kok memilih tinggalkan siwak?